Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Ibadallah, seringkali kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita ada orang yang rajin sekali melaksanakan sholat, rajin sekali melaksanakan puasa. Bahkan ia termasuk orang yang sangat sering bepergian ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi di sisi lain, orang yang sama seringkali dinilai oleh masyarakat sebagai orang yang berperangai buruk, suka merendahkan orang lain, suka menghina, suka mencela dan mencaci maki orang lain, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasa terganggu akan kehadirannya. Ini fenomena tidak hanya satu dua dan banyak sekali tengah-tengah masyarakat kita terjadi. Lalu muncul di benak kita sebuah pertanyaan, apakah ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang memiliki pengaruh untuk membentuk akhlak yang baik kepada dirinya? Apakah ibadah memiliki korelasi dengan akhlak yang mulia kepada seseorang yang menjalankan ibadah tersebut? Ibadallah, ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba merupakan satu kewajiban yang mutlak, yang tidak bisa ditawar. Karena ibadah merupakan misi utama seorang manusia, seorang hamba kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadanya. Ibadallah, maka ada satu ungkapan yang mungkin masyhur di tengah-tengah kita. Siapa orang yang tidak bisa berakhlak kepada Sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka ia tidak akan bisa berakhlak kepada sang makhluk. Siapa orang yang tidak mampu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia tidak akan bisa mampu berakhlak kepada manusia dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ungkapan yang kemudian menjadi keyakinan sekaligus formula bagi kita. Lantas kita bertanya-tanya, apakah di dalam Islam ibadah itu memiliki korelasi yang erat dalam pembentukan akhlakul karimah? Tentu kita merujuk pada nas-nas yang ada dalam Al-Quranul Karim. Betapa sering Allah Subhanahu wa ta'ala ayyuhal ikhwah menyandingkan perintah ibadah dengan pembinaan akhlak yang baik. Sebagaimana contoh di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah pelakunya mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perhatikan ayyuhal hadirun, salat sebagai bentuk ibadah yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, disandingkan dengan terhindarnya pelaku yang mengerjakan salat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan bahwa ibadah salat dapat mentarbiyah pelakunya secara langsung, mencegah dirinya terhadap perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tentu ini adalah bukti nas bahwa ibadah seyogyanya menghantarkan manusia untuk baik kepada sesama, untuk tidak mencuri, untuk tidak berbohong, untuk tidak menipu, untuk tidak korupsi, untuk baik kepada tetangga, ramah, dan lain sebagainya. Maka ibadah tentu saja dalam hal ini tidak mungkin kontradiktif dengan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagaimana contoh lain, puasa misalnya, yang hari-hari ini kita laksanakan di bulan Ramadan.
ending point dari ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan adalah menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu karakter muttaqin itu mereka yang berakhlak yang mulia. Maka puasa seyogianya menuntun orang-orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang berakhlak baik, terutama kepada sesamanya. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa diambil simpulan sementara dan simpulan sederhana. Akhlak yang baik merupakan buah dari ibadah yang baik. Maka ketika kita dapati problematika, kasus-kasus di tengah masyarakat, ada orang rajin ibadah akan tetapi akhlaknya tidak baik, maka pernyataannya pun bisa dibalik. Akhlak yang buruk juga merupakan buah dari ibadah yang buruk. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan bulan ini sebagai momentum kita untuk merefleksi diri kita. Apakah kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini dengan baik, sehingga muncul karakter-karakter baik dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu mengamalkan akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah puasa kita mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik? Apakah sholat kita mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah zakat yang kita tunaikan menyebabkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya? Ataukah sebaliknya? Barakallahu fiik. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa ibadah diharapkan mampu memunculkan karakter-karakter syakhsiyah Islamiyah yang luar biasa, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dengan kita menyemangati diri kita untuk terus tak henti-hentinya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.